air mani. Nah, ini air mani. Air mani itu berasal dari darah. Tapi dia hukumnya suci. Cuman kalau dia kena kain, air mani, maka ini hukumnya suci. Karena itu mani. Misalnya, ya. Begitu juga dengan air susu. Nah, ini air susu ya, air susu perempuan. Nah, ini tuh kan asalnya dari darah. Mau dari binatang kah, susu binatang, sapi itu dari darah. Karena sudah berbentuk air susu, maka sudah berubah hukumnya menjadi suci. Nah, kemudian begitu juga dengan janin. Janin nih, mau hewan atau binatang apa manusia, maka hukumnya suci. Ya kita ini nah, manusia. Ya. Kalau janin hewan bagaimana? Sama, boleh suci. Ya. Nah, ini hukum akan daripada yang berasal dari darah, tetapi hukumnya tetap suci. Tapi kalau di dalam susu tadi Bu, susu hewan nih, hewan yang boleh dimakan seperti sapi, kambing, onta, punya susu diperes, boleh diminum. Tetapi kalau hewan yang enggak boleh dimakan, punya air susu seperti kucing, ya, punya kucing dan teman-temannya ada tuh, serigala, harimau misalnya, itu kan nggak boleh dimakan. Ketika dia punya susu diperes, nggak boleh, hukumnya najis. Ya, kalau susu kuda, nah sekarang kuda itu boleh dimakan apa tidak? Kalau kuda itu boleh dimakan, maka susunya suci. Iya. Kalau susu beruang, itu mah bukan susu beruang Bu, itu sapi namanya, mereknya doang susu beruang. Ya. Pengecualian satu Bu, pengecualian satu, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, tetapi susunya suci, yaitu manusia. Ya, manusia hukumnya suci. Ya. Kemudian, nah, wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun. Dan setiap apa yang keluar dari dua jalan itu hukumnya najis. Illal maniya, kecuali air mani, wariha dan angin, wal haso dan batu, illam yan akid minal bauli, jika tidak terbentuk dari air kencing. Nah, kaidah yang terakhir ini adalah setiap yang keluar dari dua jalan. Mana dua jalan? Kubul sama dubur. Itu hukumnya najis. Apa contohnya? Seperti air kencing, air maji, air madi. Nah, ya, air maji, air wadi. Ya. Tapi kalau air mani ini hukumnya suci, tuh ya. Ya. Kemudian begitu juga batu. Ya, kalau batunya tersebut bukan berasal dibentuk dari najis seperti kencing, seperti kencing batu. Orang kencing batu benar-benar keluar batu. Cuman batunya itu berasal dari najis yang kelamaan berendap di dalam kelaminnya. Berendap, jadilah batu. Nah, kalau batu itu sebut hukumnya najis. Tuh. Tapi kalau dia makan batu, keluar batu, enggak najis itu mah. Kenapa? Karena itu bukan berasal dari najis. Cuman numpang lewat doang. Jadi hukumnya namanya mutanan najis. Benda yang kejatuhan najis. Begitu Bu ya. Nah, begitu juga dengan kotoran misalnya. Maaf ya, kotoran. Semuanya najis. Nah, kecuali tadi tuh batu makan, keluar batu lagi. Ya, dengan syarat tadi tuh, ketika dia makan batu bentuknya segini nih, dia makan, keluarnya juga harus segini juga.
Nah, gitu. Maka dia itu hukumnya mutana najis, benda yang kejatuhan najis. Maka ketika dia dicuci, dihilangkan najisnya, hukumnya jadi suci lagi. Tuh, makanya ada kopi luwak bu namanya. Luwak musang makan kopi, biji kopi. Ketika dia masuk dalam tubuhnya, tidak diproses, enggak hancur. Berbeda kalau hancur. Nah, udah tidak berbentuk, sudah tidak berbentuk asal mulanya lagi, udah jadi kotoran dah, itu najis. Nah kalau dia masih berbentuk asal mulanya seperti biji kopi misalnya, keluar biji kopi, nah maka itu adalah benda yang kejatuhan najis. Boleh dikonsumsi asalkan dibersihin dulu. Nah dibersihin, nah maka baru setelah dianggap udah bersih, baru boleh dimakan ya. Nah itu kategori akan daripada najis yang ada di dalam diri kita ataupun daripada hewan gitu ya. Tapi kalau tadi itu yang berhubungan dengan anjing sama babi udah jemah, semuanya najis kalau dia mah ya, nggak ada yang kategori pengecualian, nggak ada. Nah ini permasalahan akan daripada basah yang berasal dari parji ya, seorang wanita. Kalau dia kan parji itu kadang keluar cairan ya Bu ya, artinya keputihan. Kalau cairan tersebut berada di luar yang wajib dibasuh ya, yang dalamnya, maka itu dianggap enggak najis, seperti keringat misalnya, enggak najis. Tapi kalau berasal dari dalam keluar cairan putih, itu najis gitu. Berarti dia ketika ada cairan seperti itu ya dibersihkan sebelum sholat gitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya nanti dibagi lagi najis tuh, ada yang mukhaffafa, ada yang mutawasid, ada yang mughalazo ya. Tadi kita mengetahukan daripada bentuk-bentuk najisnya terlebih dahulu ya.